Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Epiani Damastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi. Perkenalkan, nama saya Nur Kumalianti. Saya yang di sini akan memandu jalannya paparan diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kami membawakan tema yang berjudul Tunagrahita Rendah dan Media Pembelajarannya. Kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah kelas A2, kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anggi Jenita Haryanja, yang kedua ada Ilona Alodia, yang ketiga ada Munawaroh, dan yang terakhir ada saya sendiri. Masuk ke dalam pembahasan, kami akan memaparkan 5 pembahasan. Yang pertama ada definisi tunagrahita menurut para ahli. Yang kedua ada tingkatan-tingkatan tunagrahita. Yang ketiga masuk ke klasifikasi dan ciri-ciri tunagrahita ringan. Yang keempat akan menjelaskan potensi tunagrahita ringan di sekolah formal. Dan yang terakhir akan dijelaskan media pembelajaran tunagrahita rendah yang bisa diterapkan seperti apa. Untuk pembahasan yang pertama, definisi tunagrahita menurut para ahli, saya persilahkan kepada pemateri pertama, dipersilahkan kepada Saudari Munawaroh. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi tunagrahita menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Basuni, anak tunagrahita merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan perkembangan mentalnya yang disebabkan karena rendahnya tingkat kecerdasan. Yang kedua, menurut Bandi Delphi, anak tunagrahita merupakan salah satu anak yang memiliki kelainan dalam perkembangan mental yang disebabkan karena rendahnya tingkat kecerdasannya. Yang ketiga, menurut Mulyono Abdurrahman, anak tunagrahita ringan merupakan salah satu dari anak yang mengalami gangguan perkembangan dalam mentalnya dengan memiliki tingkat kecerdasan antara 50-75. Yang keempat, menurut Muhammad Effendi, mengemukakan anak tunagrahita mampu didik atau DEVIL adalah anak-anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi yang masih mampu mengembangkan melalui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. Dan menurut psikologi, adapun klasifikasi tunagrahita dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, idiot atau anak tunagrahita mampu rawat. Anak grahita mampu rawat adalah tunagrahita yang memiliki kecerdasan yang sangat rendah, sehingga mereka mampu mengurus diri dan sosialisasi. Mereka memiliki IQ 0-25. Yang kedua, imbesil atau anak tunagrahita mampu latih. Anak tunagrahita mampu latih adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya, sehingga tidak mampu mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita mampu didik. Yang ketiga, debil atau anak tunagrahita mampu didik. Anak tunagrahita mampu didik ini adalah anak tunagrahita yang ada potensi sedikit mampu mengikuti pada program sekolah biasa dan mereka masih mempunyai kemampuan melalui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Munawaroh. Untuk selanjutnya, pembahasan yang kedua, tingkatan tunagrahita, saya persilahkan kepada Saudari Ilona Alodia. Kepada Saudari Ilona Alodia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lamban dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Berikut paparan tingkatan tunagrahita antara lain. Yang pertama, tunagrahita ringan. Anak dengan tunagrahita ringan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh orang dan memiliki kesulitan untuk membela diri sendiri. Oleh karena itu, dia sering kali jadi bahan ejekan atau cemoohan. Anak dengan tunagrahita ringan seringkali sadar bahwa ia berbeda dengan anak-anak lain. Baginya dunia ini berjalan begitu cepat. Dia butuh waktu lebih lama untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Dia akan pamit jika tidak diberi ruang dan waktu untuk memahami dunia sekitar. Tunagrahita ringan yang beranjak dewasa biasanya cukup mampu menyesuaikan diri di tengah masyarakat.
Kemudian yang kedua, tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang dapat mencapai usia perkembangan kognitif anak umur 4-7 tahun. Biasanya dia mampu menjelaskan apa yang dia inginkan, tetapi lebih banyak membutuhkan bantuan di berbagai bidang. Dia bisa mencapai tingkat kemandirian tertentu dan bisa belajar banyak hal, misalnya cara berpakaian, makan dan minum sendiri, dan pergi ke toilet sendiri. Dia memerlukan aktivitas di atas, mereka tetap memerlukan bimbingan. Kemudian yang ketiga, tunagrahita berat. Anak-anak tunagrahita berat dapat mencapai usia perkembangan kognitif anak umur 2-4 tahun. Mereka membutuhkan bimbingan pada setiap aspek kehidupan. Anak tunagrahita berat dengan sendirinya adalah anak yang pasif. Artinya, anak ini membutuhkan banyak rangsangan untuk melakukan sesuatu. Anak tunagrahita berat dapat melakukan tugas berat yang sederhana, seperti mengambil tas atau jaket, memiliki salah satu dari dua benda, atau menghabiskan makanannya. Anak-anak tunagrahita berat menggunakan sedikit bahasa untuk berkomunikasi. Kemudian anak tunagrahita sangat berat. Anak-anak tunagrahita sangat berat dapat mencapai usia perkembangan kognitif anak umur 2 tahun. Mereka hidup dalam dunianya sendiri dan mereka menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak tunagrahita sangat berat hampir tidak mampu mandiri. Mereka sering sakit dan kesehatannya lemah. Biasanya juga memiliki masalah kesehatan seperti epilepsi, susah makan dan minum. Anak tunagrahita sangat berat tidak dapat selalu melihat dan mendengar dengan baik. Dia sangat sulit memahami kata-kata dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah bisa bahasa lisan. Komunikasi terjadi dalam bentuk bunyi-bunyian atau suara. Dia juga jarang sekali menunjukkan emosi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ilona Alodia. Selanjutnya untuk materi klasifikasi dan ciri-ciri tunagrahita ringan, dipersilahkan kepada Saudari Anggi Junita Haryanji. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan ciri-ciri tunagrahita ringan. Klasifikasi ini dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan tingkatan IQ anak. Yang pertama, mild, rentang IQ 55-70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Yang kedua, moderate, rentang IQ 40-55. Dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan minum. Yang ketiga, server, rentang IQ 25-40. Pada rentang ini, anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, namun melakukan tugas-tugas sederhana. Yang keempat, profound, rentang IQ di bawah 25. Pada kategori terberat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan inteligensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hidrocephalus. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena kemampuan beradaptasi yang sangat kurang. Dan yang ciri-ciri tunagrahita menurut James Defect menyebutkan beberapa jenis dimiliki oleh penyandang tunagrahita, yaitu kecerdasan intelektual, sosial, fungsi mental, dorongan, dan emosi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, intelektual. Tingkat ini, kecerdasan penyandang tunagrahita selalu di bawah rata-rata teman sebayanya. Perkembangan
kecerdasannya juga sangat terbatas. Umumnya, mereka hanya mampu mencapai tingkat usia mental setingkat anak SD, sekelas 4, atau bahkan ada yang hanya mampu mencapai tingkat usia anak-anak prasekolah. Yang kedua, sosial. Kemampuan bidang sosial anak tunagrahita mengalami keterlambatan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan anak tunagrahita yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, dan memimpin dirinya sendiri, sehingga acap kali tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, fungsi mental. Anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. Jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih sehingga kurang mampu menghadapi tugas. Yang keempat, dorongan dan emosi. Perkembangan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda, tergantung pada tingkat klasifikasi tunagrahita yang dimiliki. Yang kelima, kemampuan dalam bahasa. Kemampuan dalam bahasa anak tunagrahita sangat terbatas, terutama pada pendengaran kata. Anak tunagrahita tingkat Severs dan Frohn umumnya memiliki gangguan bicara berat yang disebabkan cacat. Yang keenam, kemampuan dalam bidang akademis. Anak tunagrahita sulit mempelajari sesuatu yang bersifat akademis, terutama membaca dan berhitung. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan pendampingan belajar yang mendasar. Yang terakhir, ketujuh, kepribadian dalam kemampuan organisasi. Dari berbagai penelitian oleh Leani, Bella, dan Ziegler disebutkan bahwa anak tunagrahita umumnya memiliki kepercayaan diri yang rendah sebab tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Anggi Jinita Haryanja. Materi berikutnya yang terakhir tentang potensi tunagrahita ringan bersekolah formal. Nah, di sini dinyatakan bahwa anak tunagrahita ringan mempunyai IQ 50 atau 55 sampai dengan 70 atau 75, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan pendidikan termasuk anak yang mampu dididik. Jadi potensi anak tunagrahita ringan itu sebenarnya bisa bersekolah formal maupun non-formal. Nah, di sini secara terperinci menurut Rohyadi, karakteristik anak tunagrahita ringan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari karakter fisik. Dari karakter fisik itu sendiri seperti apa? Anak grahita ringan, anak ini sebenarnya anak normal, hanya sedikit mengalami keterbatasan dalam kemampuan sensomotorik. Jadi sensomotoriknya itu sedikit berbeda atau kurang dari anak umumnya. Nah, mereka itu mempunyai fisik yang sama seperti anak pada umumnya, cuma keterbelakangan sedikit saja. Dan yang kedua ada karakter fisikis. Karakteristik fisikis ini yaitu seperti sukar dalam berpikir abstrak dan logis. Mereka bisa berpikir abstrak dan logis, tetapi mereka juga mempunyai kekurangan dalam menganalisa sesuatu atau kemampuan menganalisanya itu lebih sedikit rendah dari anak pada umumnya. Mereka kurang mampu mengendalikan perasaan mereka, tetapi juga bisa mengontrolnya, tapi dikendalikan agak sedikit mempunyai kesusahan
Mereka mudah dipengaruhi, kepribadian mereka itu kurang harmonis karena mereka tidak mampu menilai yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Begitu. Terus yang ketiga ada karakteristik sosialnya. Mereka itu sebenarnya orang yang bisa beradaptasi tetapi kurang mampu bergaul. Mereka menyesuaikan di lingkungan itu tidak terbatas dalam keluarga saja sebenarnya. Ada tuntutan untuk bisa lingkup sosial, tetapi ada sedikit hal yang mendiri dalam diri mereka dalam lingkup masyarakat. Mereka sendiri mampu melakukan pekerjaan yang sederhana biasanya atau melakukan kegiatannya yang setiap hari biasa dilakukan pada umumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu sebenarnya semakin mereka meranjak dewasa, mereka semakin bisa beradaptasi, semakin bisa sebagai orang normal. Semakin dewasa mereka bisa sepenuhnya mengikuti perkembangan diri mereka sendiri begitu. Untuk materi lanjutan, menurut Rumini ada bentuk-bentuk debilitas dari grahita rendah tadi, antara lain disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama ada idiot savants. Idiot savants ini biasanya mereka anak debil itu mempunyai ingatan yang kuat dan bisa untuk mengingat, tetapi terbatas dalam beberapa hal. Misalnya nih, mudah mengingat lagu-lagu, mudah mengingat tanggal kalender, tempat, nama, tetapi ada kapasitasnya. Mereka tidak selalu bisa pada umumnya, tetapi mereka bisa mempunyai potensi untuk mengingat itu lagu-lagu, kalender, nama, tempat begitu. Ciri-ciri ini, idiot savants nih biasanya berpotensi besar untuk ikut kegiatan belajar mengajar di sekolah formal maupun non-formal. Nah, ini sekalipun mereka berbeda dengan pemberlakuan pendidikan inklusi, anak tipe idiot savants ini biasanya bisa beradaptasi dan menerima pembelajaran secara bertahap. Nah, dalam artian mereka itu bisa belajar, diberikan pembelajaran, bersekolah, sekolah formal, tetapi mereka agak sedikit lamban dan harus bertahap dalam pemberian pembelajaran itu sendiri. Yang kedua ada pseudo-debil. Pseudo-debil ini mereka itu bertingkah laku seperti anak debil, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau mereka bukan debil. IQ-nya ternyata lebih dari 75. Nah, karena IQ-nya lebih dari 75, yang standarnya biasanya anak grahita rendah ini 70 sampai 75, kalau misalnya di atas 75, artinya mereka mempunyai potensi dong untuk bersekolah, apalagi sekolah formal maupun non-formal seperti anak umumnya. Mungkin karena ada tekanan di sekitar yang kurang mendapat bimbingan yang tepat, kurangnya gizi, kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, atau sebaliknya anak ini terlalu dimanja sehingga tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri, mengembangkan potensi sendiri, maka mereka malah mendapatkan tekanan, bukan malah perkembangan tapi malah tekanan yang membuat mereka jadi menderita grahita rendah, padahal mereka itu bisa menjadi anak normal pada umumnya. Nah, anak tipe ini sebenarnya harus mendapatkan perhatian khusus, harus mempunyai karakter yang bisa dikembangkan, lingkupnya bisa beradaptasi di kenyataan, diberikan arahan, diberikan pengetahuan tentang dunia kenyataan, seperti lingkup luas di masyarakat maupun sekolah. Tujuannya untuk melatih mental mereka supaya anak ini bisa terlatih menjadi anak sebaya yang bisa menerima bimbingan dan pembelajaran secara bertahap. Yang ketiga, debilitas yang harmonis. Debilitas yang harmonis ini biasanya dapat dari pendidikan yang baik. Mereka mempunyai perasaan yang baik, kemauan yang normal, perkembangan otak yang menjadi lebih baik, tetapi prestasi menunjukkan hambatan. Mereka lebih sulit untuk mendapatkan prestasi belajar atau keunggulan belajar anak-anak pada umumnya yang pintar. Dan setelah kecerdasannya dites, IQ-nya tidak lebih dari anak-anak debil. Makanya mereka itu menjadi anak kategori yang rendah.
Anak TP ini biasanya mengikuti pendidikan formal. Terlebih mereka jika dibimbing dengan baik akan bisa mengikuti hal-hal yang diberikan di setiap pembelajarannya. Nah, lalu yang terakhir, debilitas yang disharmonis, ini mereka anak debil yang terganggu kepribadiannya, ada sedikit tekanan pada mental dan kepribadiannya, contohnya sikap rendah diri, sikap bingung, minder, frustasi, akibat bentrokan fisikis dengan lingkungan, perkelahian itu bisa, dan sifat dominan yang keras kepala dan agresif. Nah, karena mendapatkan hal-hal itu, mereka jadi anak tunagrahita rendah. Anak tunagrahita jenis ini mempunyai hak juga untuk bersekolah formal maupun non-formal. Garis besarnya, mereka bisa tetap diberikan awasan, diberikan pelayanan individu khusus, apalagi kan ada di sekolah ada pendidikan inklusi. Nah, ini kan bisa membuat mereka bersekolah pada sekolah yang sama, menyeluruh seperti anak yang lainnya. Dalam hal ini, anak bisa menjadi lebih berkembang dan berproses dalam menerima pendidikannya. Begitu, sebenarnya anak-anak berkekurangan itu mempunyai hak bersekolah ABK atau bersekolah formal dan non formal sesuai dengan kapasitas anak itu. Jadi orang tua dan guru itu lebih bisa menilai anak ini bagusnya di sekolah mana, didikannya seperti apa yang bagusnya, begitu. Karakter anaknya seperti ini sebenarnya bisa dikembangkan. Apalagi di sini saya akan memberikan cuplikan sedikit satu contoh yang mana ada contoh anak tunagrahita ringan tapi berprestasi seperti Dimas Prasetyo. Nah, di sini dan ayahnya dalam acara Anugerah Prestasi 2015 bertajuk Menumbuhkan Budaya Kompetensi Juara Menjadi Tradisi yang diselenggarakan oleh pemuda DIY dan Distikpora DIY di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Nah, di sini contoh nyatanya nih, dia berumur 19 tahun, dia salah satu siswa tunagrahita ringan di SLB Pembinaan Yogyakarta. Dia mampu memperoleh 3 prestasi di tingkat internasional secara sekaligus. Mereka yang berkekurangan tunagrahita ringan jika dididik dengan bagus dari kecil, tidak mendapatkan tekanan, mereka yang IQ-nya 50-70 itu bisa berpotensi untuk sekolah. Ada potensinya. Ada loh contohnya. Mereka bisa menjadi bagian dari anak-anak umumnya, mendapatkan hak untuk bersekolah formal maupun non formal. Tidak sekolah khusus aja, mereka ada potensi, tetapi tidak menjustifikasi semua anak tunagrahita ringan bisa bersekolah formal, tidak, tapi ada potensi begitu. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran tunagrahita rendah dalam program Sigap F4 atau Strategi Pembelajaran Tunagrahita di Era 4.0. Rangkaian strategi pembelajaran dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang berbasis teknologi digital dalam berbagai bidang. Media pembelajaran Sigap E4 dalam bidang-bidang sains yang dibuat yaitu media tubuhku, media lidahku, media kerangka tubuhku, serta media makananku. Media sains ini membantu anak tunagrahita mengenal bagian-bagian tubuhnya sendiri dan memilih makanan yang baik serta sehat. Penerapan di tempat pendidikan sekolah formal telah memberikan kontribusi besar sehingga mampu mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ponemaro. Yang kedua yaitu web game pembelajaran interaktif dengan gambar gerak animasi. Media pembelajaran tunagrahita berbasis web merupakan media pembelajaran yang dikemas dengan interaktif dengan gambar gerak atau animasi, efek suara pada setiap aksi yang dilakukan, dan interaksi dengan pengguna. Media pembelajaran berbasis web ini menyediakan fitur untuk menampilkan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk standar anak SD, antara lain standar kompetensi bilangan, standar kompetensi geometri, dan pengukuran. Setiap fitur pada standar kompetensi memiliki beberapa sub kompetensi dasar, antara lain 1. Kompetensi dasar membilang, 2. Menghitung, 3. Menulis, 4. Menyelesaikan masalah benda, 5. Menentukan waktu, 6. Menentukan lama kejadian, 7. Mengenal panjang,
8 mengelompokkan bangun datar sederhana, 9 mengelompokkan bangun datar sejenis, 10 menyelesaikan masalah bangun datar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Ilona Alodia. Di sini saya akan menambahkan kembali media pembelajaran tunagrahita rendah pada bagian ketiga. Di sini ada tentang media pembelajarannya sama seperti anak bersekolah formal pada umumnya. Yang pasti ada 3 kategori. Yang pertama metode ceramah, yang kedua ada diskusi, dan yang terakhir ada tanya jawab. Bedanya di sini adalah anak-anak tunagrahita rendah yang kategorinya bisa diberikan pembelajaran seperti anak bersekolah formal pada umumnya itu harus kategori tunagrahita rendah yang berpotensi seperti anak-anak yang sudah dilatih dari kecil untuk bisa beradaptasi ke lingkup masyarakatnya dan bisa beradaptasi dengan teman sebaya begitu. Nah, di sini kategorinya itu biasanya anak-anak yang sudah menginjak SMP atau SMA dan sampai kuliah. Nah, penjelasan itu cukup lugas sebenarnya, dan bedanya anak yang bersekolah formal dalam tunagrahita rendah ini harusnya diberikan layanan individual dan layanan-layanan khusus lainnya, tetap dipantau, tetap diberikan arahan yang tepat agar anak-anak tersebut bisa berjalan sesuai dan mengikuti fase perkembangan anak-anak lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kami, pemateri. Salah hilap dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.